Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang materi jenis-jenis asam lemak, di mana jenis-jenis asam lemak ini juga merupakan bagian dari materi sebelumnya, yaitu materi biomolekul lipid. Apa sih yang dimaksud dengan asam lemak? Asam lemak merupakan asam karboksilat yang memiliki rantai panjang alifatik, baik bersifat jenuh maupun tidak jenuh. Hampir semua asam lemak alami itu memiliki rantai yang tidak bercabang dengan jumlah atom karbon genap, mulai dari atom karbon 4 sampai dengan jumlah atom karbon 28. Asam lemak itu biasanya diturunkan dari trigliserida atau fosfolipida. Kemudian asam lemak ini juga merupakan sumber nutrisi bahan bakar penting karena ketika terjadi proses metabolisme maka akan menghasilkan yang namanya adenosin trifosfat atau ATP dalam jumlah yang banyak. Asam lemak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Namun mereka juga memiliki beda panjang. Panjang rantai asam lemak ialah bebas. Rantai asam lemak yang berbeda-beda panjangnya itu seringkali dikategorikan sebagai pendek sampai sangat panjang. Yang pertama adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Artinya, tidak memiliki ikatan rangkap dan mempunyai rantai jik-jik yang cocok dengan satu sama lainnya. Sehingga asam lemak jenuh ini gaya tarik van der Waals-nya sangat tinggi dan bersifat berwujud padat. Oleh karena itu, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang jenuh dengan hidrogen, karena ikatan rangkap mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Masing-masing karbon dalam rantai memiliki 2 atom hidrogen, kecuali karbon omega di ujung yang memiliki 3 hidrogen, karena asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal. Untuk penamaan minyak dan lemak seringkali diberikan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Contohnya bisa kalian lihat di slide, itu ada tristearin, di mana tristearin ini merupakan reaksi antara gliserol dan tristearat atau juga biasanya disebut dengan asam stearat. Hidrolisis lemak dan minyak dengan H2O itu akan menghasilkan yang namanya gliserol dan asam-asam lemak sebagai produk samping. Contoh dari asam lemak jenuh juga dapat kalian lihat di slide berikut ini. Ibu ambil contoh, ada 2 contoh asam cuka dengan asam palmitat. Untuk asam cuka itu biasanya juga disebut dengan asam asetat atau asam etanoat yang merupakan senyawa kimia asam organik dan merupakan memberikan manfaat sebagai pemberi rasa asam dan aroma pada bahan pangan. Asam cuka ini memiliki rumus C2H4O2, di mana rumus ini juga seringkali ditulis dalam bentuk CH3COH atau CH3CO2H. Asam asetat itu sering digunakan baik di industri pangan maupun non-pangan. Di rumah tangga, asam asetat sering digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Nah, contoh yang kita lihat itu adalah di produk makanan acar, dan itu menggunakan asam asetat yang encer. Yang kedua itu adalah asam palmitat yang tersusun dari 16 atom karbon yang memiliki rumus empiris C16H32O2. Biasanya diperoleh dari minyak kelapa itu sebesar 92%. Nah, asam palmitat ini pada industri itu sering digunakan dalam bidang kosmetik dan pewarnaan. Sedangkan untuk pangan,
atau untuk gizi, asam palmitat adalah sumber kalori yang penting, akan tetapi memiliki daya antioksidasi yang rendah. Di slide ini juga kalian dapat melihat bahwa asam lemak jenuh yang utama yang sering ditemukan di alam seperti ada asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam kaproat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, dan asam stearat. Nah, ini berdasarkan atom karbonnya dan biasanya digunakan atau diproduksi dari berbagai jenis produk hasil fermentasi maupun mikroorganisme yang berperan di dalamnya. Di sini juga kalian bisa melihat struktur molekul dari beberapa asam lemak jenuh. Ini adalah struktur posisi atom karbon dalam asam lemak yang dapat dinyatakan dari ujung COOH-nya atau gugus karboksi, atau dari ujung CH3-nya atau disebut dengan metil. Jika dihitung dari ujung COH-nya, maka digunakan notasi karbon 1, karbon 2, dan seterusnya. Dan ini ditandai dari yang warna biru pada diagram kanan di atas. Nah, dengan karbon 1 adalah karbon COH, jika posisinya dihitung dari ujungnya adalah metil, maka posisinya dinyatakan dengan omega. Ya, ini omega N, artinya omega 1, omega 2, omega 3, dan seterusnya. Dan ini merupakan karbon metil dan ditandai dengan warna merah. Contohnya itu adalah asam stearat atau disebut juga asam oktadekanoat, adalah asam lemak jenuh yang mudah diperoleh dari lemak hewani serta minyak yang masak. Nah, wujudnya pada suhu ruang dengan rumus CH3 dalam kurung CH2 16 kali COH atau C18H36O2. Asam ini dapat pula diperoleh dari hidrogenase minyak nabati. Nah, dalam industri asam stearat ini sering dipakai sebagai bahan pembuatan kosmetik, plastik, sabun, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kalian lihat di slide ini ada omega 3, omega 6, dan omega 9. Nah, omega 3, omega 6, dan omega 9 dibedakan berdasarkan posisi dan letak ikatan rangkap pertama pada rantai karbonnya. Nah, sesuai namanya, ikatan ganda pertama yang dimiliki oleh asam lemak omega 3 itu berada pada posisi ketiga dari ujung rantai. Begitu juga dengan kedua kelompok asam lemak lainnya. Omega 6 memiliki ikatan ganda pertama pada posisi ke-6 dan omega 9 pada posisi ke-9 dari ujung rantainya. Kemudian asam lemak yang kedua adalah asam lemak tidak jenuh yang merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan. Asam lemak tidak jenuh ini biasanya terdapat dalam bentuk cis karena memiliki molekul 14 yang bengkok pada ikatan rangkap. Walaupun ada juga asam lemak tidak jenuh dalam bentuk trans. Ada 3 golongan berdasarkan derajat ketidakjenuhannya, yaitu yang pertama adalah asam lemak tidak jenuh tunggal. Ini juga biasanya terdiri dari monounsaturated, monotenoid, dan monoenoat. Kemudian yang kedua adalah asam lemak tidak jenuh banyak, atau juga ini merupakan polyunsaturated, polytenoid, dan polyenoat. Kemudian yang ketiga adalah eicosanoid. Nah, ini merupakan senyawa yang berasal dari asam lemak eicosapolyenoat yang meliputi prostanoid dan leukotrien. Nah, prostanoid ini biasanya terdiri dari prostaglandin, prostacyclin, dan thromboxan. Berdasarkan ketidakjenuhannya, yang pertama adalah asam lemak tidak jenuh tunggal, di mana jenis lemak yang molekulnya tersusun dari rangkaian atom-atom karbon yang memiliki satu ikatan ganda. Nah, coba kalian lihat gambar lemak tak jenuh tunggal di slide yang Ibu kasih warna merah
ya, itu memiliki satu ikatan ganda. Nah, ikatan ganda ini menyebabkan molekul lemak tersebut itu tidak jenuh atau masih bisa menambah atom hidrogen. Lemak tidak jenuh tunggal itu biasa disebut dengan lemak baik karena memiliki manfaat bagi kesehatan. Di antaranya membantu mengurangi penyakit jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Beberapa makanan yang mengandung lemak tak jenuh tunggal yang tinggi itu contohnya seperti minyak zaitun, kacang almond, ikan salmon, buah alpukat, dan lain. Asam lemak yang kedua adalah asam lemak tidak jenuh ganda yang merupakan rantai hidrokarbonnya konstituen atau memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap karbon-karbonnya. Nah, ini kalian lihat di slide ada 2 ikatan rangkap dari karbon-karbon tersebut. Kemudian contoh jenis lemak tak jenuh ganda itu seperti ada omega 3 dan asam lemak omega 6. Nah, biasanya asam lemak omega 3 ini terdapat pada bahan pangan seperti minyak walnut, minyak canola, biji rami, dan minyak kedelai. Kemudian selain itu masih banyak jenis omega 3 dari produk hasil pertanian. Nah, selain itu terdapat pada ikan yang berlemak dan kerang sebagai asam eicosapentaenoid atau biasanya disingkat dengan EVA dan docosahexaenoid acid atau disingkat dengan DHA. Biasanya EVA dan DHA ini sering kita dengar di iklan-iklan TV seperti di produk susu anak-anak. Nah, contoh ikan yang tinggi dengan EVA dan DHA itu seperti ada ikan teri, ikan sarden, ikan salmon, ikan tenggiri, dan ikan yang lainnya. Sedangkan untuk asam lemak omega 6 itu terdapat pada bahan pangan minyak nabati cair seperti ada minyak biji matahari, minyak bunga biji matahari, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan lain sebagainya. Kemudian golongan eicosanoid yang disebut juga oxylipin. Nah, ini merupakan asam lemak teroksidasi dari unit karbon yang beragam panjangnya dan dibedakan berdasarkan oxylipin lain dengan kepentingannya sebagai molekul pensinyalan sel, di mana molekul pensinyalan sel ini yang dibuat oleh oksidasi enzimatik dan non-enzimatik asam arakidonat atau asam lemak tak jenuh ganda. Nah, yang mirip dengan asam arakidonat itu contohnya misalnya asam lemak tak jenuh ganda, dan itu merupakan disebut juga FUFA ya, dengan panjang 20 unit karbon. Nah, contoh asam lemak tidak jenuh ada asam palmitat, asam oleat, asam elaidat yang merupakan ikatan rangkap satu. Ini kalian bisa dilihat di slide sini dengan nomor atom, kemudian kelasnya dia termasuk omega berapa, kemudian nama sistematiknya dan terdapat di mana. Kemudian ada lagi asam linoleat yang merupakan ikatan rangkap 2, dan masih ada contoh asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3, 4, dan 5. Rantai asam lemak berbeda-beda panjangnya yang disebut dengan panjang rantai asam lemak bebas, yaitu satu adalah asam lemak rantai pendek yang merupakan asam lemak dengan ekor alipatik jumlah karbon 5. Misalkan contohnya adalah asam butirat. Kemudian yang kedua ada asam lemak rantai sedang yang merupakan asam lemak dengan ekor alifatik yang memiliki jumlah karbon 6 sampai dengan 12 yang membentuk trigliserida rantai sedang. Kemudian yang ketiga itu asam lemak rantai panjang yang merupakan asam lemak dengan ekor alifatik 13 sampai dengan 20 karbon. Kemudian ada yang keempat
itu adalah asam lemak rantai sangat panjang yang merupakan asam lemak dengan ekor alifatik sama dengan 22 karbon atau lebih. Kemudian sifat fisik kimia dari asam lemak ini bisa kalian lihat ya di slide. Ada sifat fisik yang terdiri dari asam lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek itu larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang itu tidak larut dalam air. Kemudian pada suhu kamar asam lemak tumbuhan itu berupa zat cair, sedangkan asam lemak hewan itu berupa zat padat. Kemudian asam lemak memiliki titik lebur tinggi itu mengandung asam lemak jenuh, sedangkan asam lemak yang memiliki titik lebur rendah itu mengandung asam lemak tak jenuh serta mencair pada suhu 30 sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, kemudian semua asam lemak itu larut dalam pelarut organik dan sedikit yang larut dalam air, tapi kebanyakan asam lemak itu tidak larut di dalam air. Kemudian sifat kimia asam lemak ya. Nah, biasanya sifat kimia asam lemak ini terjadi karena adanya reaksi hidrolisis. Contohnya seperti 1. Hidrolisis lipid seperti triasilgliserol itu dapat dilakukan secara enzimatik dengan bantuan lipase. Nah, dan menghasilkan asam-asam lemak dan gliserol. Biasanya sifat lipase pankreas itu dapat dimanfaatkan yang lebih suka memecahkan ikatan ester pada posisi 1 dan 3 daripada posisi 2 dari triasilgliserol. Yang kedua, reaksi antara asam lemak tidak jenuh dengan gas hidrogen dengan bantuan katalis Ni. Reaksi ini berfungsi memecah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, mengubah asam lemak cair menjadi padat. Reaksi ini digunakan dalam industri pembuatan margarin dari minyak kelapa sawit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dari materi asam-asam lemak atau jenis-jenis asam lemak. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dari materi asam-asam lemak atau jenis-jenis asam lemak. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Terima kasih.